Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki hadis yang ke-23. Hadis ini diceritakan dari Abi Malik Al-Haris bin Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman, bahwa sebuah kesucian atau ketika kita bersuci itu adalah syatrul iman, adalah separuh dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, sebuah ungkapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard, sebuah ungkapan subhanallah walhamdulillah ini pahalanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Wassabru diyaun, sabar adalah lentera. Wal Qur'an hujjatun laka au alaika, sedangkan Quran adalah hujjah, pedoman, pegangan bagi kita dan untuk kita. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia akan menyambut paginya. Fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha, dan manusia-manusia ini telah menjajakan dirinya, telah membelanjakan dirinya. Famu'tikuha au mubikuha, apakah ia mampu menyelamatkan dirinya sehingga ia menjadi orang yang merdeka dari api neraka, au mubikuha, atau justru ia telah menyakiti dan mencelakakan dirinya sehingga ia akan terjerumus dalam sebuah siksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian adalah bagian dari iman. Hal ini jelas dapat kita rasakan dan dapat kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa sebuah kesucian menjadi syarat utama dan menjadi syarat mutlak akan diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ibadah yang paling pokok adalah salat. Ketika salat kita hadir dengan tanpa kesucian, apakah itu kesucian dari hadas, dari kesucian badan, dari kesucian hati dan pikiran, maka tentu salat itu sangatlah mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara hukum fikih bahwa salat itu benar-benar tidak sah dan secara otomatis insya Allah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia. Kemudian pokok yang kedua, tentu bagaimana kita selalu dianjurkan untuk selalu memanjatkan puji dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa ungkapan terima kasih yang kita sampaikan itu mempunyai nilai yang luar biasa, sehingga disampaikan walhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa sebuah ungkapan rasa terima kasih dan rasa syukur kita kepada Allah itu akan memenuhi amal timbangan kita esok di hari kiamat. Mengapa demikian? Karena ini juga merupakan kunci dari penghambaan kita kepada Allah. Bagaimana seseorang yang tidak mengaku, bagaimana seseorang yang tidak merasa bahwa dirinya hamba, ia akan bersyukur dan berterima kasih. Tetapi sebaliknya, orang yang berterima kasih kepada Allah dengan banyak mengungkapkan alhamdulillah, maka dia telah mengakui dan mengabdikan dirinya bahwa dirinya adalah betul-betul hamba yang memang butuh pertolongan dan butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesehariannya yang muncul adalah alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian yang ketiga,
Ketika seorang hamba mengungkapkan sebuah kalimat subhanallah walhamdulillah, maka ini pahalanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Kenapa demikian? Tentu ketika satu orang saja yang mengakui dan mengesahkan serta mensucikan Allah, Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan penghargaan yang luar biasa. Dan tentu banyak kita dengar dalam keterangan-keterangan lain, dalam sebuah kitab, dalam sebuah hadis, bahwa masih berdirinya bumi dan langit yang kita tempati dan kita pijak ini semua adalah berkat orang-orang yang masih selalu berzikir dengan ungkapan subhanallah walhamdulillah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, kemudian wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Kenapa dikatakan salat itu cahaya? Karena dengan salat kita bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara ma'ruf dan mungkar. Sehingga dengan demikian ketika salat sudah menjadi cahaya dalam diri hati kita, dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini akan mampu membedakan antara yang ma'ruf dan mungkar. Sehingga dengan sendirinya akan terus tergerak untuk beramar atau mengajak kepada kebaikan, wa nahyun anil munkar, serta menolak akan kemungkaran. Itulah salah satu efek daripada solat. Ketika solat sudah betul-betul berdiri dan berdiam di dalam hati kita dengan sebaik-baiknya. As-salatu nurun. Jika itu belum terjadi, mungkin solat ini masih hanya sebatas melintas di antara tubuh kita dan belum menyerap ke dalam tubuh kita. Kita hanya melaksanakan sekedar kewajiban untuk melaksanakan sholat. Seandainya tidak diwajibkan, mungkin boleh jadi kita belum sholat. Kita belum sampai pada suatu taraf di mana sholat sudah menjadi kebutuhan. Kita melaksanakannya bukan lagi karena kewajiban, tetapi kita melaksanakannya karena kebutuhan. Mudah-mudahan kita sampai pada maqam ini pada saatnya. Amin Allahumma amin. Kemudian was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti dari rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dalam beberapa hadis di awal sudah disampaikan bahwa la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ketika kita mempunyai rasa empati, kita mempunyai rasa simpati, rasa kasih sayang, dan seterusnya, maka akan timbul rasa untuk saling menyayangi, saling mencintai, saling mengangkis antara yang satu dengan yang lain, dan salah satu caranya adalah sedekah. Ketika seseorang gemar bersedekah, maka secara tidak langsung dia telah membuktikan dirinya termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima, was-sabru diyaun. Kesabaran adalah pelita, lentera dalam hati kita. Karena dengan kesabaran kita juga akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran kita juga bisa menerangi langkah-langkah yang mestinya harus kita ambil dengan tanpa gerusa-gerusu, yang itu semua diprovokasi oleh setan. Kemudian yang keenam, wal Qur'anu hujjatun. Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran adalah pegangan bagi kita. Akan sangat sempurna dan sangat bahagia ketika kita mampu membacanya, ketika kita mampu memahami artinya, dan akan sangat sempurna ketika kita mampu mengamalkan pesan dan isinya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pesan Nabi terakhir pada kesempatan ini adalah kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia menyambut pagi harinya dengan menjualkan dirinya. Mereka mendagangkan dirinya. Tetapi kemudian apakah manusia-manusia itu mendagangkan dirinya pada sesuatu yang baik atau justru pada sesuatu yang buruk? Setiap hari manusia membelanjakan dirinya. Apakah kemudian ia dibelanjakan pada satu yang baik atau pada satu yang buruk? Jika manusia ini membelanjakan dirinya pada sesuatu yang baik, famu'tikuha,
maka ia telah menyelamatkan dirinya dan telah mengangkis dirinya dari siksa api neraka. Tetapi ketika manusia ini setiap harinya membelanjakan dirinya pada sesuatu yang tidak baik, famubikuha, maka berarti ia telah mencelakai dirinya dan bahkan telah menghancurkan dirinya sendiri sehingga ia akan terjerumus ke dalam siksa Allah, ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan di bulan puasa yang mulia ini kita semua termasuk orang yang mu'tikuha, orang yang selalu membelanjakan diri kita dalam setiap bulan Ramadan, menggunakan akal, pikiran, dan tubuh kita pada satu kebaikan, sehingga kita menjadi orang yang mu'tikuha. Kita telah memerdekakan, membebaskan diri kita dari siksa Allah, sehingga kita akan mendapatkan ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.